hormat juga itu kepada pemimpin saudara. Saya khotbah ini bukan saudara rame-rame harus memberi buat saya loh, bukan. Tapi maksudnya gini saudara, saya harus belajar memberi kepada leaders yang berjaga-jaga buat hidup. 1 Timotius 5 ayat 7 dikatakan begini, ya, penatua-penatua yang baik pimpinannya, atau saya sebut penatua itu apa? Orang yang berjaga-jaga buat hidupmu, patut dihormati 2 kali lipat. Nah, kata dihormati ini di dalam bahasa Yunani apa? Diberi uang. Justru kalau dengan khotbah ini sekali lagi tidak ada tujuan kepada saya, bukan. Yang saya maksud begini, saudara ada pemimpin sehandukmu kan, ada DCL, nanti ada pembina rohanimu, pemuridmu. Itu yang saudara mesti blessing mereka juga. Ya, jadi bukan hanya kepada satu orang, bukan. Kenapa? Karena ayat ini bilang, terutama yang mereka dengan jeripaya berkorban dan mengajar. Ayat 8, bukankah kitab suci berkata, jangan engkau memberangus 10 lembu yang sedang mengirit dan seorang pekerja patut mendapat upahnya. Jadi saudara, kata penatua di sini konteksnya apa? Konteks penatua di sini itu bukan jabatan penatua seperti saya, bukan. Penatua itu siapa? Orang yang berjaga-jaga sama hidup saudara. Nah, itu saudara harus menggasikan. Nah, siapa yang saudara harus belajar hormat sama mereka? Misalnya, ya, pemimpin-pemimpin yang di atas itu, yang berjaga-jaga buat hidup, yang mereka concern terhadap hidup, mereka perhatikan hidupmu, pemuridmu, intinya itu. Saudara harus belajar. Terus apa lagi saudara? Ya, kepada pemimpin rohani. Kepada siapa lagi saudara? Kepada orang-orang yang dipercayakan di otoritas di kantormu. Gak apa-apa. Ya, saudara belajar membantu mereka. Percaya saudara. Ini prinsip hormat. Jadi hormat kepada Tuhan, hormat kepada siapa lagi? Orang tua. Hormat sama siapa? Nah, saya percaya yang model-model orang yang berjaga-jaga sama rumah kita, satpam, itu harus kita hormati saudara. Ya, saya mungkin 3 bulan pasti satpam kompleks, ya kan, kita berikan makanan buat mereka. Ini belajar hormat saudara. Ya kan, kita belajar respect sama mereka karena mereka berjaga-jaga sama hidup kita, jagain amannya buat rumah kita. Ini mesti belajar saudara. Makanya saya mau katakan hari ini, mari kita tutup firman Tuhan. Ya, kita lihat Matius 5 ayat 9, Matius 7 ayat 12. Ya, coba kita lihat. Ya, house of respect, house of peace. Jadilah orang Kristen yang membawa damai. Jadilah orang Kristen yang membawa respect pada orang lain. Mari kita baca sama-sama yang soal berdamai saudara. Apa yang dikatakan? Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Saudara, saya mau tanya, saudara anak-anak Tuhan? Saudara harus membawa damai. Amin. Tapi Matius 7 ayat 12 berkata apa lagi? Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Inilah definisi kasih. Kalau saudara mau jadi orang yang dihormati, belajarlah menghormati orang lain. Ada amin saudara? Hari ini saya mau saudara belajar praktek 2 hari. Pulang dari tempat ini, kalau ada yang saudara masih musuhan, berdamai. Amin. Kalau ada orang yang masih sakit hati, perpahitan, masih ada ganjalan, ayo saudara bangun perdamaian. Yang kedua, caranya gimana? Bangunlah yang dinamakan apa? Respect. Pulang dari tempat ini, belajarlah hormat sama Tuhan. Jangan memberi. Hormat sama Tuhan banyak macam. Datang on time, saudara komitmen setiap minggu ada di dalam celebration kita, saudara ada di dalam komunitas, itu bagian menghormati Tuhan. Tapi ada lagi, hormati orang tua dengan sikap hati, dengan memberi. Apalagi hormati pemimpin yang berjaga-jaga bagi. Maka saya mau katakan, umur panjang ada di tangan kita, kekayaan dan hormat ada di tangan kita. Amin saudara. Mari kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau sebentar kami akan makan dan minum perjamuan ini. Kami percaya Tuhan, kami menguduskan roti dan anggur ini, dan sekaligus ini adalah sebuah komitmen kami di hadapan Tuhan untuk kami belajar membangun kehidupan perdamaian dengan orang lain. Kami belajar Tuhan untuk membangun respect satu dengan yang lain. Tuhan ajari kami gereja di tempat ini menjadi gereja yang membawa perdamaian kepada orang lain. Tuhan ajari kami Tuhan supaya kami menjadi gereja yang menghormati orang lain. Tuhan, hari ini kami berdoa, biar kiranya kasih karunia Tuhan
terjadi di saat kami mengambil perjalanan ini. Inilah komitmen kami di hadapan. Kasih karunia bekerja di tengah kami. Tuhan, terima kasih Bapa. Mari kita datang kepada-Nya. Terima kasih Tuhan. Bukan berjalan siang ditempuh, demikian hidupku.